Halo semua Jebret Tim yang sudah kembali hadir di sini. Gue bersama Panji Suryono yang nggak pernah ngumpet, nggak pernah baper, walaupun dibully habis-habisan, gue tetap muncul di hadapan kalian. Mau dibanter kayak apapun, gue nggak pernah ngumpet, nggak pernah kabur. Jadi buat kalian yang masih kabur-kaburan, masih baper, jangan sosok banter-banteran kayak gitulah. Kalau kalian nggak kuat mentalnya kayak gue. Karena ketika kita di saat jatuh, pasti nanti akan ada masa-masa indahnya, dan masa indah itulah yang akan diingat orang, bukan masa-masa jatuhnya. Makanya bersama gue kalian akan kuat, para fans MU di sini di Jebret Media. Oke, kita akan pindah bersama 3 orang pandit hari ini karena kita akan ngomongin berbagai hasil yang juga cukup menarik, termasuk dari hasil tim yang menggelontorkan dana sangat besar 600 jutaan pounds, dan juga di musim dingin ini 300 jutaan pounds, dan akhirnya ini seperti membuka mimpi kembali mereka di bawah sang pelatih yang dibilang pelatih penuh harapan, yaitu Graham Potter, dan kemarin lolos ke fase 8 besar Liga Champions menghadapi Dortmund yang bisa dibilang adalah salah satu tim yang paling inform dalam beberapa pertandingan terakhir, 11 pertandingan penuh kemenangan. Bahkan juga menyaingi Munchen di Bundesliga, di Champions League pun juga kemarin mengalahkan di leg pertama, mengalahkan Chelsea. Namun justru Chelsea berhasil comeback menghadapi Dortmund yang lagi bagus-bagusnya. So far melihat Chelsea ini membuka harapan baru, walaupun dari sisi permainan apakah sudah cukup meyakinkan Fir kemarin? Iya, kalau meyakinkan sih sebenarnya mereka tampil dengan intensitas yang bagus, determinasi yang tinggi, walaupun emang sebelum pertandingan kan kita tahu Dortmund sendiri udah ditinggal beberapa pemain mereka ya. Sebenarnya Gregor Kobel nggak ada, si Adeyemi pencetak gol utama udah absen, si penyerangnya Moukoko dari Februari nggak main, Julian Brandt baru 5 menit main drop, tapi Dortmund memberikan perlawanan sebaik mungkin, cuman ya di pertandingan ini mungkin hasil terbaik yang Potter dapatkan ya. Kalau kemarin ada yang kayak ngerayain trofi ngangkat 7-0 itu, sekarang ini trofi lolos ke perempat final karena segitu besar hasil buat mereka ini, Ji. Jadi ya setidaknya walau ini pertama kalinya tapi mereka nyetak 2 gol dalam satu pertandingan sejak pergantian tahun loh. Ya small wins, siapa tahu bisa mengangkat musimnya Chelsea, siapa tahu enggak, we'll see ke depannya. Fansnya tapi nggak ini ya, selebrasi Feria kayak menangin sesuatu gitu ya. Best, lu ngeliat main overall pertandingan gimana? Kita kalau lihat Chelsea ini unik ya timnya, karena mereka juara Champions, tetapi ketika mereka juara Champions itu dalam keadaan sulit. Iya. Ya, ketika sama Di Matteo itu kan caretaker, terus ketika sama Thomas Tuchel juga kemarin. bukan pilihan utama waktu itu kayaknya karena dia datangnya di pertengahan musim dan Avram aja ke final. nah, ini kayaknya kondisinya hampir sama persis. Ketika mereka tidak diunggulkan, ketika mereka sedang dalam kondisi yang sangat buruk, bahkan golnya pun cuman berapa? Satu kadang-kadang nggak cetak gol. Bahkan tadi udah dibahas juga sama abangku ini karena 2-0, 2 gol yang dicetak itu kan pertama kali dalam tahun ini. Dan apakah ini Chelsea adalah raksasa yang sedang tertidur dan sekarang saatnya mereka bangun, dan mereka membuktikan tadi malam intensitasnya ada, terus aliran bolanya juga ada, dan kalau kita lihat ya di pertandingan pertama Dortmund di Jerman sana, mereka sebenarnya mainnya nggak jelek, udah ada perlawanan, makanya kalahnya cuma 1-0. Dan sekarang main bagus ya. Nah, makanya sekarang di leg yang sini mereka berhasil menuntaskan itu dengan permainan yang sangat baik. Walaupun gua agak sedikit kurang setuju dan kata-kata di awal bahwa mereka dibilang adalah klub yang menggelontorkan banyak sekali uang, padahal yang dipakai cuman pemain-pemain yang ada dari awal musim. Paling cuman si Enzo Fernandez dan Joe Felix. Joe Felix kan belum ditebus. Baru bayar. Pemain baru. Ya, pemain baru dibayar. Mudryk kan pemain yang baru kagak main sama sekali. Istilahnya yang main bagus tadi malam si Kai Havertz, si Sterling, bahkan si Cucurella, bahkan si Ben Chilwell. Gol lumayan lah, end produknya ada. Iya, gol tapi main nggak bagus Sterling. Ya, lumayan. Mudah-mudahan gitu, tapi coach, lo melihat lagi-lagi kan di komposisi itu ya pemain-pemain lama termasuk Kai Havertz. Ini artinya mereka seperti kelihatan miskin pilihan, padahal punya banyak pilihan di depan sebenarnya. Kai Havertz lagi kan jadi ujung Ya ini tumpuannya. gue juga agak bingung mereka bisa sempat pasang David Fofana, Auba nggak didaftarin, tapi seleranya si Potter ini kan memang yang Best tadi bilang lebih prefer dengan pemain-pemain lama, bukan pemain-pemain baru. Badiashile nggak ada di bench, nggak didaftarin di malah. samping itu masih ada 6-7 pemain yang cedera atau nggak bisa main. Tapi gue lihat Chelsea ini masih karatan. 2 minggu yang lalu kan gue bilang Chelsea akan segera bangkit di DPI, gue bilang gitu. Nextnya menang lawan Leeds, sekarang menang 2 kali beruntun menang. Bahwa mereka bangkit itu gue udah yakin pasti, oke. Cuman kalau dibilang main bagus enggak juga. Mereka
mereka bermain very direct, ball possession lebih di Dortmund. Tapi Dortmund sama sekali nggak bisa create. Cuman directnya juga digabung dengan banyak salah passing. Jadi kalau dibilang Chelsea main bagus, enggak. Gue bilang melihat kualitas pemain yang ada di lapangan masih karatan. Tapi mereka layak menang karena Dortmund nyaris nggak create peluang sama sekali. Di situ harus diakui bahwa defense ya mereka crossing itu makanan empuk untuk Koulibaly. Hampir semua bola dibuang sama Koulibaly gitu loh. Kepa juga lakukan satu save kalau nggak salah. Save, Ya, babak kedua, satu save doang terus Yang kemelut di menjelang akhir-akhir Ya, pertandingan tendangannya ada Wolf. kemelut sekali. Iya, Bellingham ya, yang menyamping. Ya, tapi kreativitasnya nggak terlalu banyak. Chelsea dibilang bagus, nggak juga. Mereka dapat berapa kali counter, nggak berhasil juga. Sterling gue bilang main jelek, tapi ya memang dia cetak gol. Dibilang bagus sebenarnya oke sedang-sedang ya karena standar kita mungkin terlalu rendah buat Chelsea karena di awal Peningkatan musim jadi ya. ada peningkatan Iya. dan di sini gue ngelihat beberapa kali ketika mereka kalah mereka masih maksain pakai sistem 4 back. Nah, ketika terakhir kali mereka menang ini mereka udah mencoba pakai sistem yang lama. Yang dikritik yang sering dikritik di sini ya kan pakai 3 back apa segala macam itu dimunculkan lagi ketika lawan Leeds dan puncaknya ya kemarin dengan pakai 3 back dan akhirnya yang kemarin yang benar-benar kelihatan kerja keras ya dua-dua sayapnya itu. Sebenarnya kalau gue lihat Ya kan 3 back. bukan masalah 3 atau 4 back. Jadi si Potter ini kan sering berganti-ganti. Gue rasa dia mau adaptasi dengan lawan. Karena si Dortmund ini tampil dengan 5 penyerang. Di atas kertas Chelsea cuma 3 penyerang disokong dengan Chilwell sama James dua winger. Ya kan? Tapi karena Dortmundnya nggak bisa tembus atau kurang kreatif atau akurasi passingnya nggak terlalu bagus sehingga mereka nggak create chances. Cuma nanti ketemu tim yang kasarnya Bournemouth lah, yang lebih bertahan, nggak ada guna lu main 3 back. Ngerti nggak? Lu mending main 4 back biar 2 winger yang maju ke depan. Jadi kembali lagi 3 atau 4 back kayaknya yang gue lihat, yang gue pantau itu Potter memang defense-nya ingin beradaptasi terhadap lawan seperti apa. Iya. Nah, kalau lihat setelah Piala Dunia kan mereka juga ngalahinnya Bournemouth, Palace, Leeds dan sekarang Dortmund. Oke, Dortmund sebenarnya kan lagi the hardest team di Eropa kan, 10 kemenangan beruntun. Mereka tim yang nyetak paling banyak gol di Eropa setelah Piala Dunia. Tapi itu tadi nggak adanya Adeyemi, nggak adanya Brandt, kehilangan dalam 5 menit, mau Koko itu berdampak pada kreativitas tim dan Bellingham lagi walaupun dia sempat hot form tapi dalam 2 pekan terakhir di Bundesliga dia masih so-so aja gitu dan kita lihat kemarin kakinya juga strapping banyak. Kemarin juga so-so lah. Iya, Nggak jelek Nggak- tapi nggak iya. hebat juga. Bukan karena dia udah nunjukin kan level dia sebenarnya bisa lebih Berarti tinggi dari nggak itu. 100 juta. Nggak lah, lebih lah gue bilang. Mungkin bisa. Gue kalau kita jadi ya. klub Bellingham dijual 120 gue ambil. Seharga Enzo itu. Untuk gue hanya ada 2 pemain yang layak di atas 100. Itu Osimhen sama Bellingham. Kalau Enzo Fernandez gimana penampilannya dalam beberapa pertandingan terakhir ini? Biasa banget. Dengan 120 juta, Enggak, apakah? not worth it. Not worth it. Karena adaptasinya susah kan, dia datang ke tim yang baru, tim yang langsung struggling, dia harus langsung main di lini tengah, di mana lini tengahnya biasa memainkan peran workhorse yang kayak N'Golo Kante yang dibutuhkan tim itu, ya sebenarnya itu bukan dia kan, jadi passing akurasi aja dia turun banget dari sejak di Benfica, oke, beda liga, nggak bisa disamakan, tapi kita lihat sejauh ini kalau dia berharga 100 juta sebenarnya kan salah satu pemain yang di leg pertama bisa golin dan dia menit terakhir sempat menembakkan melengkung yang ditahan kiper ya mungkin different story kalau dia bisa menyumbang gol tapi emang itu bukan tujuan utama dia. Seenggaknya dia bisa ngantongin gelandangnya Dortmund lah. Jadi Walaupun di leg lebih pertama stabil dia yang juga. dia ajakin main to main sama Adeyemi ya. Sebenarnya kalau lihat secara overall selama dia datang, dia tuh nggak pernah main jelek bener. Iya. Tapi dibilang bagus banget juga enggak. Iya, apalagi dia 100 juta kan. Iya. Untuk harga segitu apalagi harga kemahalan lah. segitu. Iya. Ya, untuk harga segitu, tapi kembali lagi dia baru gabung. Kita baru bisa nilai dia secara fair musim depan. Salah satu kelebihannya Enzo ini yang gue lihat adalah selain work rate-nya emang tinggi, emang Argentina kan. Terus passing progress ke depannya tuh ada gitu. Yang lain tuh kadang-kadang sideways pass aja, passing kiri kanan, tapi dia berani kasih passing ke depan. Di mana Chelsea sekarang berbahaya dengan 3 orang itu cepat. Dan Dortmund sekarang kita lihat mereka bisa bawa bola dari bawah ke tengah sampai ke depan. Di depan gak ada yang olah. Di sepertiga terakhir nggak ada kreativitas. Julian Brandt yang gue lihat menit ke-5 mungkin karena defense-nya kosong, Chelsea nggak ada. juga bagus. Iya.
Cuman kembali lagi seperti kayak Liverpool lawan MU, sekarang gue katakan juga ini Satu pertandingan. ini baru satu pertandingan karena kita lihat berapa kali Havertz main jelek. Kemarin agak lumayan karena juga mereka lebih memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Dortmund dan ruang yang diberikan oleh Dortmund mereka nggak dapatkan di IPL. Walaupun dari sisi permainan ada progres, gue setuju ada progres. Gue juga yakin Chelsea dengan 5-6 kali main buruk itu anggap aja masa adaptasi. Sekarang mereka pelan-pelan naik. Kayak Liverpool 4 kali beruntun menang, 5 kali sekarang. Emang mereka main bagus terus? Kan enggak. Lawan Newcastle 10 orang berapa kali dikurung loh. Iya kan? Cuman kemenangan ini membuat mereka percaya diri lebih meningkat. Ya, Maka dari itu gue juga yang cuma 4 besar kayaknya sangat sulit. Liverpool aja ketinggalan 21 poin sama Arsenal. Gimana yang lain coba? Gimana Chelsea coba? Cuman at least sekarang ada progres ya. Conference League bisa lah. Seperti yang gue bilang, Newcastle kan akan turun, nggak akan main di Eropa. Oh main dong, Enggak, masih gue main. bilang enggak. Tapi Ya kita lihat yang benar enggak. siapa akhir tahun, lu atau gue? Tapi kan Chelsea bisa jalur beasiswa. Kalau menang Champions bisa langsung masuk ke Champions League. Ya gua kalau rasa menang, agak kalau terlalu menang, itulah kalau bilang menang. Ya, Ntar jalur ketemu susah. Madrid atau Munchen atau lawannya PSG Liverpool iya. selesai juga. Tapi kalau kita lihat Chelsea, semalam tuh dia pakai kayak striker, kayak Havertz. Tapi dia bukan striker, dia sering drop turun untuk main bola. Selalu begitu. Ya, Dia kan? lebih ke false nine. Membeli banyak sekali pemain musim ini bukan musim ini sih, musim dingin ini. Iya. Tetapi nggak ada striker satupun yang dibeli, coach. Belinya gelandang, winger. Mereka punya 10 pemain Center untuk back. 3 posisi. Mereka harus beli striker, beat Osimhen itu. Ujung-ujungnya dijual-jualin semua ntar. Iyalah. Jual murah. Main di Kan Sewa-sewain. apalagi Osimhen udah bilang mimpinya main di Premier League. Nah Chelsea, dia nyari Lu Drogba. nggak lihat mimpinya main di Premier League, habis itu ada keynote. Arsenal berada di rank 1 untuk mendapatkan. Orang meremehkan Arsenal, Osimhen nggak bakalan ke Arsenal terlalu mahal, bla bla. Ya gue iya-iyain aja. Dibeli Jadi Napoli 3 70 klub tuh. nih. Jadi minimal harus di atas 70 Belum harganya. MU kan juga nyari penyerang Tergantung tengah. kalau MU Nggak akhir Maret mungkin ini lah. dibeli Qatar, ambil. Nggak sih. Langsung. Si Ten Hag mau Ten Hag kan nurut gue. Kalau Wih, gue bilang, ngeri. siapa yang Catat diincar kan berarti Kane sama Osimhen. Osimhen. Dan Ten Hag juga bilang begitu. Gue bilang mending Osimhen. Ten Hag juga bilang begitu. Jadi emang fix Ten Hag itu nonton Just Talk member. Dia member Ten Hag ini. Prospek jangka panjang ya. Iya. Nah, ini kalau ngomongin soal pemain dengan harga mahal, ada seorang Joe Felix yang juga punya harga mahal walaupun Yes. di loan ke Chelsea, tapi untuk permainan dia pasti Atletico nggak mau rugi banyak kan. Dia dibeli Iya. dengan 100 juta kan. 120 juga. Mahal lah Artinya pasti. ketika dia udah ada masalah dengan Simeone kayak there's no way Yes, back yes, lah untuk yes, kembali ke yes, Atletico. Tapi buat Chelsea pun juga beli dia kayak masih dilematis kan, pemain yang belum terlalu Dilematis apanya? kontribusinya kan belum terlalu besar. Oh, lumayan tadi malam. Udah nebus 80-100 juta bentar. apakah? Dia, Tadi dia malam mungkin lumayan. nggak cetak gol, End tapi produknya dari nggak- hari iya. dia masuk sampai sekarang dia selalu punya kontribusi. Tapi 100 Serangannya juta? hidup banget. Serangannya hidup banget. 100 juta untuk gue, lu jual Mason Mount, gocap, Oh, ya lu, bisa. lu dapat Enzo, Iya, lu iya. cuma keluar duit 50 juta. Lawan Dortmund dia shoot kena mistar Iya. Iya. di leg pertama. Kalau itu masuk 1-1, ngerti nggak? Tapi yang gue ngelihat bukan golnya, kontribusinya itu luar Tapi kan biasanya biasa. benci sama pemain Portugal, coach. Iya betul. Attitude-nya kan termasuk ribut sama Simeone kan. Betul. Ada Cuman potensi yang- gue suka Enzo Joao Joao Felix. Felix. Joao Felix. Dia ribut sama Simeone kan karena dikritik soal work rate. Gue juga nggak suka Simeone. Cocok. Ya itu makanya ada. Jadi siapa yang lebih hater Iya, siapa itu. gitu ya. Yang ribut sama Simeone itu temen gue. Anjir. Musuhnya musuhmu adalah temanku. Iya, betul. Apaan? Apa kata Simeone? Enggak, kan dia dikritik soal work rate-nya di latihan, terus juga Iya, karena- training-trainingnya dia juga sering dikritik bahwa dia bahkan di press con pernah dibuka belak-belakan sama Simeone bahwa talenta aja nggak cukup. But Lo harus kerja that's keras segala Portugal. macam. Iya. That's Portugal. Tetapi kan pemain-pemain itu kan tipenya banyak. Ada yang Felix mungkin bukan flare seperti itu. di sepertiga terakhir, kreativitas kenceng ya. Mungkin tipe-tipe Joao Felix butuh kayak Chelsea Kayak lah. timnas kita ya, rate tinggi, kerja keras, latihan fisik digeber. Yang mana? Pe- Yang senior passingnya. Yang berapa? U20 kan digeber Fisik, fisiknya. ngomongin fisik. Iya, Training camp ya. digeber fisik tapi ya gitulah. Kenapa Bes ketawa-ketawa Bes? Enggak, gue pakai baju. Iya, pikir mau ngomong sesuatu. Berarti menurut lo worth it apa enggak Felix?
Kalau kita 100 lihat juta. kontribusinya terlepas dari gol, benar itu sih. Karena kita lihat dari debutnya aja sejak dia datang yang dia kartu betul. merah itu lawan Iya. Fulham. Iya, Sebelum iya. dia kartu merah itu bagus banget, dia create chances, dia membahayakan, tembakan-tembakannya selalu on point gitu. Tapi kita lihat itu ya mungkin dia harus tingkatkan adalah end product karena in the end of the day kalau lu ngeluarin 100 juta buat seorang penyerang harapannya adalah Gol. mencetak gol. Apalagi Itu. kan Mungkin apalagi tapi dia itu akan mungkin tempatnya di datang tempat akan yang false nine itu waktunya. ya. Tergantung dari bagaimana Graham Potter. Masalahnya Graham Potter tuh nggak punya track record bagus untuk membesut number 9 Oh, itu oke. Belum ada ya. di Brighton pun dia nggak punya number 9 yang bagus. Ada Welbeck. Ya, iya. Dua hal. Bagus tuh. Pertama menurut gua harga dia bukan 100. Dibeli Atletico aja 120. Otomatis dia rugi yang 20. gue dengar 80 juta. Pasti akan Bukan 100. Jual rugi lah, Enggak, jual ya, rugi. kalau mau dibeli Oh, sekarang. iya, kan jual jual rugi Atletico. berarti dia. Iya. Terus kedua, menurut gua ya Chelsea butuh pemain yang kreatif di sepertiga terakhir. Bukan Kreativitas itu jarang. bukan nggak pemain banyak. kaku. Ya kan rata-rata sekarang kaku-kaku. Mason Mount menurut saya kaku ya, Coach. Gua setuju. Menurut gua kaku. Loftus-Cheek kurang aku. Loftus-Cheek jadi Sebenarnya wingback. bukan tipe yang Mason create Mount dulu peluang. ada siapa lagi? Timo Werner. Timo Werner. Werner udah dijual. Dia udah nggak jelas sih ya. Ziyech Dia kan oke. dari sayap. Ziyech Oh, oke, gelandangnya cuman nggak ada. di Maroko aja jagonya sama di Ajax. Kovacic juga agak kaku sebenarnya, cuman bisa passing-passing doang kan. Oke, itu dari Chelsea yang pasti kita lihat apakah Chelsea bisa kembali membalikan back on track di hasilnya di Liga setelah di Liga Champions dia bisa lolos 8 besar dan ini sedikit mengangkat moralitas para pemainnya untuk bisa sedikit lega dan bisa fokus ke partai selanjutnya. Kita pindah ke yang tadi nanti malam akan bertanding yaitu akan ada PSG lawan Bayern Munchen yang kemarin berakhir dengan kemenangan Bayern Munchen tipis 1-0 di kandang PSG dan sekarang di kandang Bayern. Ini kalau melihat musim lalu juga skor identik sama-sama 1-0 ketika di kandang PSG, tapi di kandangnya Bayern musim lalu adalah 2-3. Nah, ini apakah dengan kembalinya Mbappe fit, kalau beda kan di leg pertama adalah dia masuk babak kedua tapi bisa langsung memberikan impact yang sangat signifikan walaupun belum ada gol ya, tapi kelihatan dibombardir di menit-menit akhir duetnya Mbappe sama Nuno Mendes tuh agak-agak mengerikan. Nah, lalu sekarang ketika Mbappe fit sebagai ini, apakah PSG punya kans untuk mencetak 2 gol tambahan tanpa kebobolan menghadapi Bayern? Fit lu. Coba gua dulu. Sebenarnya gini, tanpa Neymar, Messi dan Mbappe nggak seimbang. Kalau gua bilang justru nggak ada Neymar, Messi sama Mbappe jadi seimbang. Karena itu kelihatan dalam 2 pertandingan terakhir di liga mereka ya. Mereka menang La Classique lawan Marseille 3-0, habis itu lawan Nantes 4-2. Lawan Rennes atau non? Nantes Not 4-2. yang Iya, terakhir. tapi Pecahin babak rekor pertama gol. itu 2-2 loh. Dan itu on Iya. goal dari non. Gol, iya. Tapi Jadi nggak segampang itu. iya benar, emang jauh beda. Tapi structure timnya dibilang lebih bagus. Itu Christophe Dugarry juga ngomong di L'Equipe di media Prancis bagaimana tim ini, kenapa ini akhirnya berkah bagi Paris dengan cederanya Neymar. Karena Galtier tuh nggak punya, dia bilang Galtier dibilang nggak punya keberanian untuk melepas Neymar pada bursa transfer kemarin. Tapi dengan cederanya dia sekarang ini adalah blessingnya bagi Messi dan Mbappe untuk membuat partnership di depan karena mereka saling ngasih assist gitu yang lawan Marseille kalau nggak salah ya. Iya, lawan Marseille. Marseille 3-0. Away lagi. Membuat form 2 di depan itu akan lebih stabil ketimbang 3 di depan, apalagi kalau 3 di depan itu adalah Neymar, Messi, Mbappe yang kita tahu mereka nggak track back banyak, yang itu kelihatan kan pada leg pertama juga di mana practically ada 5 pemain di belakang sama 3 sama yang sisanya di depan. Jadi dengan adanya si Mbappe dan Messi di depan, dengan mereka bisa memakai 3 pemain di belakang, yang sekarang lagi dikhawatirkan sebenarnya kondisi Marquinhos karena Marquinhos ditarik keluar pada laga kontra Nantes karena dia, kalaupun dia bisa main laga ini dia nggak fit, itu yang sebenarnya jadi kunci. Nah, ini absen ya, Ya. Kimpembe, Pimpin Hakimi, sampai akhir musim. Renato Hakimi dan kasus Neymar. juga, iya. Tapi tadi gue ngeliat ada kemungkinan komposisi Mukiele di kanan dan juga ada Danilo tuh kayak menjadi titik lemah nggak sih? Karena Mukiele dan Danilo Pereira kan agak lambat ya sebenarnya dari sisi speednya. Mukiele kan bukan tipikal back cepat juga untuk ditaruh di sana. Ini Nah, bisa jadi expose nggak sih? Kalau kita pakai 3 back terus kita khawatir akan full back itu sebenarnya nggak masalah karena kalau full backnya kelewat masih ada yang cover yaitu adalah center backnya. ya maksudnya Pereira pun juga lambat sebenarnya kan si Danilo itu. Danilo. Menurut gua ketika mereka double team, gua rasa kecepatan bukan masalah juga sih. Berarti nggak akan begitu naik, nggak Nggak akan terlalu begitu, naik ya dua back yang. Dan kalau tipikal kita back lihat tengah. Paris di beberapa pertandingan terakhir, mereka merubah formasinya ketika tidak ada Neymar. Ketika ada Neymar, mereka harus mengakomodir gimana caranya tiga-tiganya main. Ya kan akhirnya pusing pelatih, akhirnya pakai 4-2-3-1, Neymar second striker, mensupport 2 striker, akhirnya Neymar nggak ada. Mereka jadi main lebih enteng. Gue bilang dengan justru, 3-5-2. Gue bilang justru kehilangan Neymar
serangan PSG lebih kebaca. Oh ya? Iya, karena pada saat Messi pegang bola itu bisa ke Neymar, Mbappe. Sekarang cuma ke Mbappe. Tapi bukannya jadi justru lebih nggak Mbappe kebaca, itu Coach? bisa Siapa yang akan dioper nih gitu? Selain Mbappe. Neymar itu gerak-geriknya nggak bisa ditebak. One of the best player dengan skill itu Neymar. Dia nggak bisa ditebak. Nah sekarang Messi mau nggak mau kemana? Kecuali Mbappe, hanya Mbappe. Lu tinggal gue jadi Nagelsmann double cover Mbappe aja. Ngerti nggak? Nah dan lihat pemain-pemainnya lain, ini Munchen kan nggak konsisten juga. Walaupun akhirnya 2 match terakhir udah mulai pelan-pelan bangkit, tapi kalau pemain yang diturunkan kayak Sané, Musiala itu on fire, ini PSG diobok-obok. Gak, tapi kalau Mbappe juga on fire beda cerita juga. Iya, exactly. Karena kalau Mbappe on fire, satu-satunya cara adalah double cover. Dan Nagelsmann sering main 3 back sekarang. Iya kan? Nah, itulah mungkin tujuannya. Gue punya pendapat sangat berbeda dengan mayoritas. Gue nggak impress dengan PSG ini sama sekali. At all. Bener-bener at all. Makanya sebagai tim. Makanya gue bilang Munchen bagus sedikit aja udah selesai itu PSG. Mungkin coach bilangnya dia nggak impress dengan PSG karena dia ngelihat lini depan yang bisa diharapkan untuk memberikan serangan itu ya 2 orang ini aja. Kalau tadi lu udah bahas juga, lu udah bahas juga. Hakimi lumayan lah. Fullbacknya ada fullback. Aduh, ampun Pak, itu mungkin dibuat di PSG pun mungkin nggak layak 2 orang itu main di situ. Kecuali Nuno Mendes Walaupun oke Nuno lah. Mendes yang leg Nuno pertama Mendes kan oke ya. lah. Iya, Nuno Mendes. Sekarang lu berharap dari gelandangnya. Iya. Gelandangnya nggak ada gelandang serang yang gimana-gimana banget. Verratti gelandang bertahan Pak. Lebih bertahan, Itu. Akhirnya yang diandalkan cuma 2. Oke, memang gampang dan terbaca. sepak bola itu 11 lawan 11. Yes. Bukan 2 lawan 11. Nah, sekarang kalau sisa lu mediocre ke bawah, ya. tapi sekarang bisa bahaya juga coach. Kalau Bayern menyerang keluar terus lini pertahanannya tinggi, wah ini bisa makanannya Mbappe. Tapi kan dia Karena dalam ngadu keadaan larinya dulu itu. Dan Matthijs de Ligt, sorry to say dia gampang banget bikin pelanggaran. Betul, cuma pertanyakan sekarang apakah PSG berani langsung ambil risiko ke depan atau mereka lebih menunggu mengincar counter? Iya, karena mereka lebih nyaman bermain di Mereka lebih counter. cuman yang Dan jadi masalah kan mereka 1-0 ketinggalan. Iya, Kalau gue benar, mereka jadi harus keluar. Bayern, gue main ball possession aja, tarik PSG keluar, baru Karena Nagelsmann udah bilang mereka nggak pingin main low block, mereka pingin main iya. kayak biasa aja. Biasanya Oh, itu seperti biasa dimakan. tinggi, high block. Iya. Dimakan sama Mbappe itu kalau tinggi. Enggak juga. Sekarang kembali lagi tergantung itu performa 3-4 pemain depan. Bukan Choupo-Moting. Itu enggak itu enggak ada harapan lah. Top Kasar scorer begitu. Bundesliga loh. Tapi lebih si Musiala, Sané atau Coman atau Gnabry atau siapapun yang main di belakang Choupo-Moting. Kalau mereka bisa atau Müller, kalau mereka bermain bagus, mungkin kebobolan 1-2, but they can score 3-4 gol. Nah, itu yang jadi maksud dengan Munchen di Bundesliga sekarang, maka dari itu mereka poinnya sama dengan Dortmund. Beda gol doang. Yang satu jadi masalah juga adalah bek kanan Bayern karena jadi perdebatan banyak di Jerman karena Cancelo kemarin lawan Stuttgart dia di Udah 2 bench. pertandingan di Liga. Iya, dia di bench, 2 pertandingan di Tuh kan. bench. Dan bukan hal yang bagus bagi seorang pemain yang keluar dari City terus ke Bayern dengan harapan mereka dia ingin main ternyata nggak Keluar dari nggak Juve main. juga. Keluar dari Juve juga. Nggak ada yang ngaruh. Di Juve nggak sini bisa bayar bukan misalnya. diharapin si Josip Stanisic main karena dia defensively lebih bagus, tapi kalau secara pace itu bisa kocar-kacir dia. Tapi ini akan jadi 3 back juga kan? Sebenarnya kan dia akan di cover Coman juga. Sebenarnya kalau dia build up serangan dia emang 3 back, tapi kalau defending 4 karena 4 si ya. Davis kan pasti mundur. Lu kalau lihat di leg pertama, Cancelo itu di sayap kan kanan. Nggak kelihatan. Babak kedua langsung diganti. Karena gue bilang salah Nagelsmann juga. Cancelo ini bukan tipikal yang gocek-gocek. Yes. Satu, dia bisa penetrasi, dia punya assist banget. Bahkan defense-nya pun nggak terlalu bagus. Iya kan? Emang itu Cancelo selalu di City itu selalu dinilai karena dia Bisa bangun serangan, distribusi. assist serangan di Juve juga keluarnya waktu itu karena Bentar, gua belum defense-nya nggak selesai. bagus. Dan Ya, Juve mulu. tapi gayanya bukan pemain penetrasi yang mengandalkan skill. Disitulah Cancelo tenggelam. Jadi kembali lagi ke sistem. Gue setuju apa yang Nagelsmann katakan bahwa secara defensif dia nggak terlalu bagus. Biasa aja. Ya memang benar. Karena kalau once lu punya Cancelo, lu mau manfaatkan dia, you have to change your system. Iya. Dan dia nggak mau ganti sistemnya, maka dari itu untuk Cancelo there is no place.
Iya. Selain subs. Karena kalau Cancelo di kanan, di depannya Koma juga nggak Iya. mundur. Iya, Habis iya, itu. Coman juga nggak Udah Tapi mati dua sisi minimal itu. Koman punya speed skill Iya, untuk mundur, menyerang. untuk Iya. menyerang. Iya, maju ke Cancelo depan. nggak punya itu. Masalahnya Bayern Munchen dari generasi ke generasi bek kanannya itu selalu legend. Dari Philipp Lahm yang awal-awal tahun 2000-an. Bagaimana dia main? Dari dia main sebagai klasik wingback naik tinggi, klasik fullback naik tinggi, sampai akhirnya jadi inverted. Ya, jadi gelandang. Akhirnya dilanjutkan lagi sama juniornya, Joshua. Ya kan, masuk juga ke dalam. Nah, sekarang Cancelo untuk mengcover masuk ke dalam itu yang agak sedikit Sekarang Nasrawi tapi dia cedera. Iya, Maka agak dari itu sedikit Cancelo sulit dibeli. juga Ya. absen Ya, Pavard-nya. Pavard scoring betul. Nah ini kalau ngomongin Mane kan juga masih Bukannya nggak main ya? kebugarannya Udah nggak- bisa nggak main. jelas ya. Oh iya kan kebugarannya masih Udah bisa, tapi Pak. pertanyakan apakah dia akan menjadi starter apa enggak? Enggak. Apakah di depannya lebih baik Choupo-Moting apa Müller atau siapa yang menurut lo akan diprioritaskan? Ya kalau lu tanya gue Choupo-Moting atau ya pasti enggak. Tapi kan so far Nagelsmann suka coach karena Lawannya siapa? Sekarang lawannya PSG, different cake dengan lawan Freiburg atau Union Berlin atau Stuttgart. Tapi lawan Mönchengladbach kalah. Ya, exactly. I mean tergantung lawan lu siapa dan feeling gue lu mending pasang Müller. Müller juga nggak cepet-cepet Yes. amat. Nggak. Tapi this guy is very smart Iya. dengan pengalamannya. Lawan center back yang gue bilang cukup kaku yang berada di PSG, lu butuh striker yang lebih mobile. Mending lu pasang Müller, belakangnya Musiala, kanan Koman, kiri Sane. Yang punya speed, yang punya skill, yang bisa penetrasi sehingga serangan lu tidak terbaca kiri atau kanan tengah. Sementara lawan lu udah jelas, orang nggak usah nonton udah tahu semua bola ke Messi, Messi ke Mbappe lari. Iya, itu dia. Iya kan? Yes, final pass-nya pasti Iya, iya. dari Messi. Dan gue rasa Nagelsmann cukup smart lah untuk tahu apa yang harus dia lakukan untuk membendung Mbappe berdasarkan match pertama. Nuno Mendes oke, di situ dia main bagus betul. Karena 3 back kandang, itunya kurang turun. Iya. Nah itu pun bisa dilakukan. Apakah Munchen main 3 back? Belum tentu juga kan. Bisa main 4-3-3 juga kan. Dan anything can happen. Cuma kalau melihat sikon PSG tanpa Neymar dan sikon Munchen sekarang yang pelan-pelan Yes. udah mulai naik lagi, gue tetap unggulkan Munchen. Ketika PSG dia fokus untuk menggunakan 3 back, di sini kelemahannya menurut gua adalah diagonal yang ditinggalkan oleh fullback-fullbacknya yang Iya, naik iya, tinggi. betul. Nah, disinilah peran-peran dari sayap-sayapnya Bayern Munchen dan coach tadi udah bilang butuh sayap yang cepat. Nah, untuk mengeksploitasi itu tadi ya butuh sayap yang cepat, butuh mungkin dan Mane mereka punya. yang Iya, fit, ada. Sadio Iya. si Leroy Sané terus Sané. sama si itu juga Coman, bisa iya, main iya, di situ. itu Coman mereka punya. itu harus dia dimanfaatkan di situ karena kalau mereka maksa lewat tengah agak sedikit crowded penuh di situ. Iya. Ada Verratti, Vitinha. Betul. kemarin kan perbedaannya adalah ketika di leg pertama nggak ada Verratti itu kelihatan dominasi di tengah tuh dipegang Bayern Munchen kayak beda kelas betul. banget ada di sisi tengahnya. iya. Dan dengan ada Verratti ini akan menjadi sedikit lebih imbang nggak dari sisi tengahnya Fir menurut lo? Ya kalau Verratti kita tahu kualitas dia bisa kontrol the game, dia sirkulasinya bagus. Cuman si Goretzka sama Kimmich juga lagi Iya, si Mane bagus-bagusnya juga nih. sih. Mereka Iya. lagi Di peak cover dua orang itu permainan ngeri. mereka. Jadi kalau emang Nagelsmann strateginya adalah menghentikan suplai bola ke Mbappe dan Messi seperti yang dia bilang di presscon, kunci bagi dua itu Goretzka dan Kimmich untuk memanfaatkan physicality mereka terutama dalam menghadapi kayak pemain kayak Vitinha, kayak Fabio Ruiz dan juga ya Verratti kalau dia main. Ini yang juga akan menjadi battle berikutnya, battle di pertandingan nanti Ji kalau menurut gue. Itulah Verratti gue rasa bisa dimatiin. Karena hanya Verratti. This is the problem dengan PSG. Segelintir pemain di atas, Top player-nya, bawahnya bawahnya itu layer terlalu bawahnya jomplang. Verratti itu kalau ada orang yang bisa digantiinnya, dia udah digantiin dari berapa tahun yang lalu, Ji. Tetapi kawan ini good game, cedera lama, absen lama, good game Iya. lagi, cedera, absen lama, good game lagi, dipertahankan terus akhirnya. Karena kualitasnya emang nggak bisa tergantikan. Tetapi karena dia sering naik turun performanya, ini juga bahaya juga. Karena kan kita nggak berharap dia bisa main terus konsisten. Terutama teman-temannya. Iya. Lu kalau mau main ball possession is very simple. Lihat Dortmund kemarin 10 ini contoh match yang baru aja. Setelah 10 menit baru mereka menguasai bola sekitar 10 menitan. Iya. Karena apa? Simple. Lini tengah bisa pegang bola. Dan seperti Nagelsmann bilang di press conference, mereka nggak akan main low block, mereka akan main high press. Apakah seorang Verratti sih gue yakin bisa. Bisa. Tapi teman-temannya teman-temannya. bisa nggak beradaptasi dengan PSG?
harusnya kalau seandainya PSG starter sama benchnya bagus dalam arti semua kualitas, mereka itu udah unggul 15 poin atau 20 poin. Di Liga Ngerti nggak? pot-potan juga, Di ya. Liga. Faktanya kan enggak. Di Liga ngepas-ngepas Iya, juga ya. betul. Ya karena itu terlalu jomplang. Nah ini kalau kita ngeliat bagaimana prediksinya di leg pertama dan juga leg kedua, ini siapa yang lolos, Fir, menurut lo? Mungkin sih kalau lihat kondisi sekarang ya pasti PSG akan memberikan perlawanan yang ketat ya. Tapi apakah mereka punya waktu yang punya kapasitas yang cukup untuk melewati pertahanan Bayern doubtful ya. Jadi menurut gue sih mungkin masih Bayern sedikit diunggulkan. Bayern, lagi-lagi kayak musim lalu ya. Benar-benar persis. Hei, Kalau gua kenapa lu berdoa? Sebelah piala lagi Lihat gua, ngapain begini lama banget. kalau gua ngelihatnya PSG menang, tapi Munchen yang lolos. Oke, sama. Nggak mungkin, Nggak gol mungkin away ya, nggak gol- dihitung. Nggak ada Oh, gol, sekarang kan? udah nggak ada ya? Penalti Aduh, penalti lah berarti. Udah berdoa. Udah berdoa. Wasit yang masuk salah tuh. Iya, salah Jadi input. Salah kalau PSG menang pasti extra Pasti time. extra time Iya, ya, benar. penalti. Lo coach Munchen juga ya? Iya. Masalahnya Munchen tahun lalu kan kalau lawan Villarreal ya di fase ini. Iya, yang dia bilang satu kaki menang. Oh, iya, Munchennya iya. bapuk di leg kedua. Oh itu ya diri. Berapa triliun Kalau- persen coach? Kalau lawan tim-tim kayak gitu kan ada faktor Iya. estimate ya. Iya, iya. Kalau tim-tim gini kan jarang Enggak. ada Apalagi faktor PSG kan nggak mungkin datang buat defend, pasti akan mereka terbuka juga. Udah banyak. Nggak gini fair aja. Pandit mana yang bilang Villarreal lolos lawan Munchen? Nggak ada, pasti Nggak nggak ada. Nggak, tapi Cuman kan gue tadi- berani ngomong, yang lain nggak berani. Jadi yang lain cuma ngetawain. That is the difference. Ya, masalahnya kok main dengan satu kaki. Iya, karena Villarreal separah itu. Ternyata Munchennya lebih parah lagi. Ya itu dia, siapapun yang menang nanti akan menang di Chelsea yang juga udah mendapatkan tiket menuju 8 besar. Sedikitnya kita prediksi, kita nggak perlu ngomongin panjang lebar soal permainan, tapi ngomongin Spurs dan Milan, prediksi aja. Lo akan menjagokan Spurs atau Milan yang lolos ke fase 8 besar? Bes, lu dulu deh. Milan goyang banget sekarang ya kayaknya. Tapi mereka adalah tim dengan mental Champions League. Wih. Dengan zero trofi lawan Jadi 6 siapa Champions yang League. lolos? Ya seri lah, Milan lah lolos. Seri Kita Milan harus bela lolos. Italia. Oke. Itu lo belain Milan. Walaupun timnya ya. Gua Spurs sih. Spurs ya? Kenapa? Iya, mereka leg pertama kalau gue bilang nunjukin cukup sih. Iya sih, sebenarnya kalau walaupun leg pertama karena nggak lini jelek tengah mereka kan handicap banget leg pertama. 1-0 Ya emang berat lawan Wolverhampton kacau sih. Iya. Cuman bisa lah kalau lihat beberapa pemain Milan juga lagi nggak on point menurut gue dalam beberapa pertandingan terakhir. Koci pasti Milan dong. Iya dia. Apapun selain Spurs kan? Son lawan Leao. Son lawan Leao. Baju lu udah pakai baju Spurs tapi itu kan. Enggak gini. Putih biru. Enggak, ini Real Madrid. Tumben suka Real Real Madrid. Gini, kalau Milan nggak lolos, Iya. nggak usah menang kalah lah, whatever skornya. Kalau Milan nggak lolos, jadiin restoran Padang AC Milan aja. Restoran Padang sederhana Milan ya. Nggak usah main bola. Kalau lawan Spurs lu nggak bisa menang, restoran Padang AC Milan. Ntar September gue ke Milan, gue samperin itu restoran Padang AC Milan. Dipantau langsung sama Son di situ ya. Apakah dia bisa lolos atau Oh, justru bisa aja, Ya, bisa. sangat bisa. Sangat bisa. Spurs definitely punya peluang. Ya. Cuman untuk gue menyedihkan aja kalau Milan nggak bisa lolos lawan Spurs. Ya, Itu kita lihat aja. nanti apakah wakil dari Serie A atau justru wakil dari Premier League yang akan lolos. Nah, ngomongin soal Premier League, halo Sobat Premier League Indonesia, ngomong-ngomong soal Liga Inggris, kalau diperhatiin kenapa ya singa di trofi Liga Inggris cuma ada 2. Padahal kan Inggris dekat banget tuh sama slogan The Three Lions. Nah, kebetulan banget nih CEO kita Valentino Jibril Juntak diundang sama Castrol buat ikut acara Premier League Trophy Tour. Secara Castrol tuh official sponsornya Liga Inggris. Keren banget kan Castrol, bisa jadi sponsor utamanya Liga Inggris. Nah, sekarang juga bisa datengin trofi Liga Inggris langsung buat kalian semua. Para Kopites, ada kejutan luar biasa juga nih. Castrol juga datengin pemain legendarisnya yaitu Robbie Fowler, si pencetak hat-trick tercepat dengan waktu 4 menit 33 detik. Nah, buat lo semua yang pengen ketemu dan juga kepoin trofinya Liga Inggris, sekaligus nonton bareng match Liverpool versus Bournemouth bareng Robbie Fowler, bisa ikutan nih challenge dari Castrol. Kapan lagi kan ya? Emang cocok nih CEO selama ini pakai Castrol.
Selain mesin mobil CEO jagain Manti, Castrol juga akhirnya bisa mempertemukan CEO dengan piala yang diperebutkan oleh tim Inggris selama puluhan tahun ini. Ya ampun, terima kasih Castrol. Itu kan trofi benerannya. Kalau di kita ini ada trofi yang palsunya atau replikanya ya, atau dibikin langsung. Tapi ini juga nggak murah ya. Bagus ya, bikin bagus. replika segede gini mahal nih bikinnya. Replikanya bagus nih. Coba cek aja kalau Lebak Bulus, Tanah Abang mahal bikin trofi kayak gini ya. Nggak cuman lasnya di sini agak gimana gitu. Tetep ya didetailin gitu ya. Orang nggak ada yang lihat detail itu. Kalau kita pindah sekarang, kalau ngomongin trofi Liga Champions, kita pengen tahu sih trofi UEL kayak apa ya, atau trofi Europa League. Nggak ada yang mungkin nggak banyak yang ingat trofi Europa League kayak apa. Mungkin yang lebih ingat adalah tim-tim yang akan bertanding pada Jumat malam nanti. Akan ada MU TV yang kemarin baru dibantai. Apakah sekarang bisa kembali membangkitkan momentum mereka bereaksi dengan positif setelah mentalnya kena menghadapi Liverpool kemarin. Fir, lu melihat kemarin 7-0 ya, bakal jadi mental breakdown gak buat para pemain MU dan sekarang menghadapi Betis yang menurut gue juga nggak mudah sebenarnya dari sisi tim ya. Kalau kata Rizal apa? Momentum ya untuk Momentum, balik ya. momentum. Sekarang momentum ya. Udah bisa keluar dari krisis apa belum? Iya, beberapa pemain memang harus menjawab dengan tegas sih bahwa mereka masih ya, layak untuk masih main di starter setelah apa yang terjadi di Anfield. Negara lain dan terutama adalah Bruno Fernandes dan juga Luke Shaw, Martinez. Mungkin kita lihat dalam beberapa pertandingan kalau misalnya di Europa League emang Ten Hag nurunin pemain-pemain utama, tapi kan itu ketika lawan Barca kan, lawan Barca kan pasti mereka harus mau nggak mau nurunin kekuatan utama lagi, gengsinya terlalu besar. Betis kekuatan juga sebenarnya. Kemarin mereka baru nahan imbang Madrid. Mereka salah satu top 5 tim di La Liga yang kebobolan paling sedikit. Concede-nya mereka lumayan bagus, tapi aliran bola ke depan mereka jelek. Ya ini mungkin kesempatan bagi itulah redemption mungkin kita omongin ada beberapa pemain. Tinggal mereka memanfaatkan kesempatan yang ada aja karena untung main di Old Trafford dulu kan ya. Ini kesempatan bagi Old Trafford untuk menerima kembali lah jagoan-jagoan mereka. Udah guys, lu nggak apa-apa guys, move on aja, move on. Musim masih panjang, kita masih bisa 4 gelar maybe. Yang ngomong gitu siapa? Ten Hag? Enggak, para supporter misalnya di Old Trafford. Nggak bakalan ya supporter. Ten Hag supporter udah jelas Ten Hag itu marah besar. Iya. Jadi nggak bakal move on gitu. No, Nggak bisa, ya. lebih dari itu. Jadi ini bukan sekedar 3 poin yang kemarin ya. Enggak, Banyak yang menghibur diri kayak gitu, Bang. Nggak. Tapi bener loh, itu cuma 3 poin. Iya betul. Iya. Itu memang 3 Membekas poin. sih, Tapi caranya. bakal yang diingat. Ten Hag lihat Iya. itu kan caranya. Andrew. Dan dia juga bilang sebenarnya apa yang gue bilang persis yang dia bilang juga. Ten Hag nonton Just Talk. The- Jangan Ten Hag itu bayar 1.000 per hari buat ikutan Just Talk. Ada yang langganan pakai euro nggak? Iya. Betul. Enggak kalau dari euro lebih mahal. 2.000. Enggak, intinya adalah Ten Hag juga bilang menang itu biasa. Cuman caranya itu dia nggak appreciate karena ini bukan Man United yang bermain. Dan gue sangat setuju. It's not about 3 points atau kalah atau 7-0. Bahkan gue bilang setelah 3-0 itu 4 gol itu bonus Liverpool untuk MU. Karena 3-0 udah selesai itu game. MU nggak create sama sekali. Dan kalau kita lihat cuplikan yang beredar di TikTok, di Twitter, banyak betapa Bruno, Anthony dan lain-lain, Luke Shaw semua membuat Lisandro bikin kesalahan yang luar biasa. Ini harus ada shock effect. Caranya gimana? Menggantikan para pemain ini di starter. Pemain kayak AWB layak dimainkan. Pemain kayak Sancho layak diberi kesempatan. Pemain kayak Malaysia layak diberi kesempatan. Bahkan gue bilang Bruno itu harus di bangku cadangkan. Karena gue lihat berapa kali dia MU itu punya kapten tapi nggak punya leader. Attitude leadership-nya itu nggak kelihatan sama sekali. Nah inilah gue pasang Sancho, Wan-Bissaka sama Malaysia, at least ada perubahan walaupun di babak kedua tetap bisa berubah lagi. Sejelek-jeleknya Weghorst, striker cuma 2 juta itu, minimal dia punya kontribusi. You cannot expect dia cetak gol karena memang visinya sekelas tiang listrik, ngerti nggak? Tapi nggak ada yang supply juga sebenarnya ya. Nggak ada yang supply juga, tapi at least dia work rate-nya ada. Dan dalam satu tim itu kan ada yang kerja keras, ada yang finishing. Nah, finishingnya itu di sini untuk peluang untuk Sancho untuk membuktikan dia lagi, sama peluang terakhir untuk Anthony. Kalau ini peluang terakhir. Karena kalau dia flop lagi atau jelek lagi atau kebanyakan gaya atau nggak mau ikut track back, ya diganti. Kalau perlu Elanga masuk, minimal Elanga punya work rate. Walaupun ini pemain bapuk juga. Kualitasnya kurang, nah,
shock effect ini harus dilakukan oleh Ten Hag. Gue nggak tahu apa benar atau nggak. Kalau seandainya benar apa yang gue bilang dia turunkan seperti itu, ya artinya fix dia nonton Just Talk member. Ngerti nggak? Iya, tapi kalau lo kok Bres dari kemarin main-main tadi setuju nggak sama coach sama Firzi, siapa main-main yang menurut lo layak menjadikan di bench dulu atau diseratkan setelah pertandingan yang kurang bagus lawan Liverpool kemarin? Kalau menurut gua harus dikasih kesempatan ya pemain muda, apalagi penyegaran. Garnacho gue ngerasa di sini saatnya dia dimainkan di awal, terus pemain baru juga macam Sabitzer juga harus kita kasih kesempatan dan Maguire doang ada ya? Maguire Pak, saya pakai Maguire. Maguire juga harus. Ini fans MU nggak setuju. paling duluan angkat trofi kan dulu kan, iya kan, naik tangga duluan dia. Salah satu kelebihannya Erik ten Hag kan emang match analyze ya. Kita tahu ketika lawan Barcelona match analyze itu ada berapa? Ada 8 apa 6 gitu kan, banyak. Dia pasti nonton berulang-ulang beribu-ribu kali tuh pertandingan lawan Liverpool dan pasti mungkin akan dikasih lihat juga ke pemainnya. Bagaimana mereka mengalami kekalahan lawan Liverpool, gol-golnya, caranya tadi Coach bilang, dan gue yakin sudah ada evaluasi lah dari tim kepelatihan MU, dan ini adalah saat yang tepat untuk membalikan keadaan, dan mumpung lawannya Betis. Oke, dia bertahan bagus, tetapi gua ngeliat juga lini depannya kurang kreatif. Terus pemain terbaik mereka juga cedera sampai akhir musim. Sergio Canales. Bukan. Nabil Fekir. Iya, dia nggak bisa main kan sampai akhir musim. Nabil Fekir sampai akhir musim cedera, dan gua rasa mungkin Betis paling mainnya bertahan aja, tapi buat menggigit balik MU gua rasa nggak akan sampai segitunya. Seri cukup untuk mereka karena mereka main di Old Trafford dulu kan. Di Sevilla. Jadi mereka incer benar-benar mereka kan lebih bertahan. Sama kayak gue nonton Betis lawan Madrid, gue nonton Betis lawan Barca juga. 30% ya. Barca itu kesulitan loh lawan Betis, tapi benar Nabil Fekir masih bermain. Dan ketika lawan Madrid kan emang ditutup. Kelebihan Madrid kan dia space, serangan balik, masuk ke ruang, itu nggak dikasih ruang sama mereka ya. Mereka udah main dari berapa tahun sama Madrid. Akhirnya ya mungkin lawan MU bisa dilakukan hal yang sama. Nutup ruang yang biasa dimaksimalin sama penyerang-penyerang. Anthony, Sancho, dan kawan-kawan. Ya kalau Madrid aja yang punya kualitas pemainnya sedikit di atas MU, berarti masalah besar juga buat MU untuk bisa space yang bisa diisi sama main-main MU. Itu di atas kertas, dan ini bukan matematika. Secara kualitas benar loh, dua level lah mungkin di atas MU. Tapi kan banyak faktor seperti motivasi, fighting spirit, kelelahan, yang bisa merusak konsentrasi, memberikan shock effect dari detik awal. Kalau dari detik awal MU bisa bermain agresif, membuat pemain Betis nggak berdaya, peluangnya ada di situ. Kan kembali lagi ke pemain. Pelatih cuma bisa ngomong, yang menjalankan kan pemain. Makanya pakai pemain muda untuk langsung dari awal. Tapi nggak bisa banyak pemain muda juga. Kalau pakai pemain senior pasti akan ya lihat dulu, lihat perkembangan. Gue beda pendapat sama lu. Kalau lu main, lu bilang Garnacho starting dari awal, karena berapa kali dia jadi starter ancur-ancuran. Tapi kan bagus yang lawan siapa ya kemarin ya? Sebagai subs. Enggak, ya, sebagai subs. Ya, bagusnya sebagai subs. Muji juga. West Ham. Lawan West Ham kan. Ya, tapi West Ham itu kan buat FA Cup. Tapi kan shock effect penting coach untuk abis kemarin mentalnya juga lagi jelek. Gue sih ya apa ya? Gue sih nggak yakin. Gue lihat pemain 18 tahun yang emosinya masih tinggi, lebih baik disalurkan emosinya di 15 menit, 20 menit terakhir. Ngerti nggak? Iya, emosinya. Ya, 15-20 menit yang lain lawannya udah agak capek, dia bisa ngegas. Lebih efektif. Tapi kalau mau jadi cepet umur 18 tahun ini, kapan lagi dikasih kesempatan? Apalagi kan sekarang lawannya Betis ya, maksud gua bukan ada dua leg. Ya kan, dan bisa lebih bagus istilahnya ya, kalau hancur lah di leg pertama, leg kedua bisa hajar. Justru lu bisa kasih kesempatan pada saat ketemu tim-tim yang lebih lemah, bukan lawan Betis, karena setelah ini lawan Southampton. Piala kendi Eropa ini sangat penting juga buat moral MU sama manajemen trofi. Kan Ciki udah dapat, sekarang Piala Kendi ya. Terakhir kali yang menang siapa sih? Terakhir kali yang menang pelatihnya? Terakhir kali ada Piala Kendi, sepatunya besok Kendi itu. Habis itu kan Piala Ciki. Jadi yang tiga kecil, karena kalau IPL ya mimpi aja dulu. Itu mah mimpi sih kalau IPL. Formasinya MU lawan Betis apa? Garnacho starter apa nggak menurut lu? Enggak, karena di kiri Rashford kalau gue bilang sih masih main di kiri karena si kemarin ya 4-3-3 mungkin Sabitzer dapat kesempatan.
Lisandro buat gua salah gelandang satu bertarung nih aktor ya. berarti Lindelof dulu dan kalau ada yang kita pakai lihat Maguire. memang Sancho seharusnya tuh si Rashford sih. Mungkin antara Sancho atau Rashford bisa di kiri karena Ten Hag kan juga udah ketemu Sir Alex. Sir Alex bilang bahwa Rashford bukan striker sentral. itu yang gua sebut. Dia harus main di kiri. Anthony itu tadi antara dia bisa dapat kesempatan pada laga ini atau Sancho dulu, baru Anthony seperti yang dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga Eropa ditunjukin impact player. Tapi untungnya juga jadwal buat Man United lagi rada lumayan ya. Habis ini tadi Bes udah bilang melawan Saints, habis itu Real Betis away, habis itu Fulham, baru habis itu ketemu Newcastle yang sekarang udah gampang. Justru lawan tim-tim bawah itu yang susah. Nah, Iya kan? bisa juga mereka akhirnya nunjukin Anything kan can tim happen. bully. Iya. Tapi di atas kertas bisa bully. sedikit lebih ringan. Lu Iya, iya. lihat Arsenal ketemu Bournemouth aja kesulitan. Iya, 3-2. Ngerti nggak? Iya, sekarang- City seri lawan Forest, Iya. tim papan tengah juga. Satu sama. Jadi banyak. MU itu bertahun-tahun gue sering perhatiin lawan tim rank 18, 19, 20 itu sering kalah dan sering kehilangan poin. Ini Saints yang menang lawan Chelsea juga kan. Iya, iya, iya. Jadi ini IPL. Lu Mikirin lawan City rank juga. 18 19 bukan berarti lu akan menang. Tapi untungnya di gue kandang. nggak pernah lihat Ten Hag pasang tiga Tiga DM sekaligus dan feeling gue itu nggak akan terjadi. Iya. Dan Dia sukanya double pivot. Rashford Iya. tetap gue bilang akan dimainkan karena sejelek-jeleknya Rashford Ya, perlu gol-golnya. punya Ya. skill ya, tetap ya. punya nilai tambah gitu loh. Nah ini kalau ngelihat dari ini, let's say Casemiro katanya kemungkinan juga ada faktor Iya. kurang fit ya. Let's say kalau dia nggak main, ini akan jadi seperti jeblok apa double pivotnya? Ya udah good luck aja. Goodbye my love Kan aja kalau kalau misalnya nantinya. kan pernah Sabitzer sama Iya. Fred bener-beneran good luck. Berantakan di leg pertama gitu ya. Siapa kalau Casemiro nggak main, lo prefer McTominay Sabitzer? Tadi gue udah Oh, nebak. tadi nggak ada mainnya Casemiro ya? Ada McTominay sama Casemiro. Sabitzer. Oh iya, makanya kan, Sabitzer. McTominay, Kita kan Sabitzer. pelatih, jadi rotasi pemain, ya kan. McTominay good luck aja lu McTominay main dari awal. Gue nggak jelas. Lo Nggak jelas. Ya paling antara kalau enggak ya masukin seseorang lain Weghorst number 10 satu orang lagi di depan gitu. Tapi Soalnya berarti pivotnya si ini, Fred sama Sabitzer. Sabitzer. Sama sih, Ya. gua juga paling aman Ya siapa tuh sih. lagi itu Fred dia. Sabitzer. Mas. Ya, Dibanding lu nggak McTominay. punya banyak pilihan. Nggak ada pilihan McTominay kayak gitu. bukan it's not an option lah gitu kalau McTominay. Iya kecuali benar. Di FA Cup, di Untuk Liga. gue juga is not an option. Jadi pilihannya Casemiro, Sabitzer sama Fred. Iya. Lihat aja nanti malam. Ya prediksi di leg pertama ini Old Trafford Tipis lah kan menang. secara tren lagi bagus ya di Old Trafford kan dibandingin sama di away. Old Trafford dulu. Menang tipis lo. Masih bisa sih kalau di Masih Old bisa ya. Trafford. Ya Selisih Betis dua. bisa Pur satu. masih. Pur satu emang ya? Di Pur 1 maksudnya. Emang Pur ayam satu makan dia. pur. Lo coach? Gue bilang Old MU Trafford menang. MU ya menang ya? Iya. MU lah. Ini karena Mungkin momentum buat tipis mereka tapi ya. menang. Gimana mereka reactionnya setelah dibantai kemarin dan sekarang di Old Trafford, apakah mereka bisa bereaksi dengan tepat? Ini dia jadwal di Europa League hari Jumat dini hari ada MU. Aduh, ada Juve lagi. Kenapa lu nggak bahas Arsenal? Emang nggak ada di rundown? Kok Arsenal lawan Betis? Bos-bos lu itu Arsenal semua ya? Kenapa Arsenal ini lawan Betis. Oh, iya, iya. Ah, salah logo. Bos-bos lu itu Arsenal semua. Kenapa lu nggak bahas Arsenal? Salah, bos-bosnya Liverpool. Oh, itu- Malah kemarin bikin baju Liverpool bagus karena bos-bosnya Liverpool. Itu bos lebih atas lagi. Tapi bos operasional Arsenal semua Ini itu. ada dong di London ada. Ada bahas Arsenal, nggak mungkin nggak ada produsernya langsung datang ke sini. Karena ngomongin Arsenal yang akan ngelawan tim siapa nih lawan timnya? Sporting Nggak Lisbon. begitu penting-penting amat juga Sporting kan. Begitu penting. Setelah dia menjadi Sporting juara 2 Lisbon. tahun lalu, musim ini anjlok kan, bukan Ya. Sporting yang seperti halnya masih ada Nuno Mendes, masih eranya siapa? Abis itu ada Vitinha, terus juga ada Diambilin Matheus semua Nunes kalau lah nggak salah ya, ya. Maksudnya ada diambilin pemain-pemain semua. yang menjadi pemain kunci setelah merekanya akhirnya berpencar. Dan sekarang Arsenalnya juga lagi bagus-bagusnya kemarin, walaupun juga harus membagi konsentrasinya bersama Liga juga. Lo melihatnya coach, nah kan lo by request nih, lo melihat sekarang Europa League prioritas nggak buat Arsenal? Apa lo mendingan sekarang di saat sekarang City juga lagi ngejar banget, lo nggak terlalu, lo akan mulai merotasi skuadnya di sini? So far itu Arsenal selalu merotasi. Ya, selalu di Europa Mereka League. terakhir kalah lawan PSV. Jadi leg keduanya kan, Ya. setelah unggul dulu leg pertama. Eindhoven, ya. Sementara Piala Ciki sama Piala Kebo udah out. Ya, Oke? Tinggal ini. Artinya either satu atau dua kompetisi dengan squad ini masih masih bisa. bisa. Oh, optimis berarti ya. Masih bisa. Full Dalam team. arti semoga Arteta juga nonton Just Talk. Jadi biar nggak melakukan rotasi. Kecuali gue setuju juga apa yang Ten Hag bilang.
tim MU sekarang nggak bisa bermain dengan 4 kompetisi. Iya. Tapi Liverpool Pa- tahun lalu pasti bisa ada ya. ups Padahal and down-nya. Liverpool agak ngapas juga ya. Juaranya Iya. berapa? Makanya Tapi sekarang karena udah hancur jadi banget soalnya ya. Iya, Jadul dan lu lihat Karena udah jadi juga maksudnya kalau sebelumnya. pada saat pemain agak menurun, Hancur semua. hancur semua. Iya. Nah, sekarang kalau dilihat dengan momentum yang ada sekarang, dengan match fitness pemain yang nggak ada yang cedera, hanya Gapsus doang, dan Gapsus udah ikut latihan. Ya, udah latihan nyetir juga dia. Iya, iya, Ketawain latihan lagi, juga, betul. diketawain Gue sama tahu, seperti ya. gue nonton ini intermezzo Iya, dikit. boleh. Gue nonton itu kan di Twitter itu berkali-kali Iya, ngeliat. iya, latihan Gue nyetir itu. lihat, gue mimpi itu loh. Apa? Mimpi nyetir, belajar nyetir. Demi Tuhan, gue sampai ke bawah mimpi itu. Nyetir di Inggris. But anyway, Oh, nyetir mobil itu ya? Nyetir mobil, belum baru? belajar. Yang lagi lo mobil itu? nggak belum. Oke. Sabar, Parah, sabar. Coach Justin mau beli mobil nggak dibalas sama Sabar. salesnya, kurang ajar. Nggak tahu yang mau beli Coach Justin. Belum tahu, Belum gue tahu. beli Nyesel showroomnya dia. itu. Anjir. Kayak Bruce Wayne. Gila, mau dibeli showroomnya. Dibeli showroom. Nggak usah bahas itu. Oh iya, Carlos. oke. Sorry. Flexing. Artinya, gue harap Arteta menurunkan full team. Iya. Karena walaupun piala kendi, tapi tetap at least ada piala musim ini. Karena IPL ya fair aja, walaupun gue udah berapa kali foto dengan sebelah gue. Tanda kalau nggak Cuman jadi tetap, juara ya udah minimal bukan ada berarti fotonya. gue jumawa ya. Iya, Oke, fans Arsenal, kalian dengerin ini. Kita tetap harus enjoy the moments. Iya, Ya, setiap momentum itu banyak momentum, Iya. itu kita harus nikmati. Ya, jadi minimal kalau nggak juara udah ada foto sama trofinya ya. Enjoy the moment, foto sama trofinya. Sama Rafinya, sama Sama trofinya. trofinya. Minimal iya. kalau nggak juara Nah, udah ini ada kan foto. bisa tahun depan, 2 tahun Ya, lagi iya, juga. Kan simpen, bisa ya, selalu simpen. disimpan, betul. Tapi Terus, jadi- cuman gue berharap sih Sporting bukan Benfica, Ya, yang ya. agak ngeri itu Benfica, bukan Porto atau lainnya. Ya. Tapi harusnya momentum ini tidak bisa dilepas. Jadi benar-benar memanfaatkan, menurunkan full team agar mereka bisa lolos. Pasti City yang seneng nih ketika dia full team karena ini akan membuat konsentrasinya sedikit terbagi, stamina juga mulai terkuras. Lu Dan ngeliat- City juga main Champions Setuju. League. Tapi kan squadnya lebih bagus. Minggu depan. Squadnya ya. lebih bagus juga. Gue paling males sebenarnya kalau bahas Europa League. Ini adalah kompetisi yang paling buang waktu. Juventus main di mana? Iya di situ, Ya, iya, makanya ini kan? buang Ya, waktu lu banget. balas- di bawah Europa League masih ada Conference Conference League League. lebih buang Itu waktu. lebih Yang buang menang waktu. siapa? Mourinho. Conference League. Happy-nya minta ampun. Menang Conference League. Kemarin kalah Coach lagi bikin Europa. tato, bikin tato. Iya. Conference League gitu dia. Iya, kompetisi ini kan buang waktu banget. Kenapa? Kalau Champions League tuh mainnya di midweek, Iya. lu masih ada waktu buat recovery. Dan kalau mainnya Europa League, lu mainnya tuh Kamis, Pak. Iya. Kadang-kadang lu tuh main udah hari Minggu tuh udah main. Kamis malam pula. Iya, dan malam lagi. Iya. Ini buang waktu banget. Kapan recovery-nya dan pemain itu kan ada batasnya, ada limitnya. Dan di sini menurut gua ya bukan yang remehin Arsenal, dan menurut gua Arsenal harus pilih salah satu, EPL atau Enggak, Europa enggak. League. Nggak bisa Arsenal dua-duanya. harus, bisa dua-duanya. Kalau dia pilih dua-duanya, bisa maruk dan malah hilang dua-duanya. Enggak, kalau 4 maksain baru dulu. maruk. Kayak MU tuh, fans MU. Maruk ngincar 4 kontender, dikembalikan Tsunami, ke bumi. tsunami, tsunami. Iya, tsunami trophy, King Tsunami MU, bla goal. bla bla. Langsung Malah dikembalikan ke kena bumi. tsunami gol ya. Iya, Liverpool juga ngincar 4 trofi cuma dapat 2 kan, 2 trofi Ciki. Iya, tahun lalu Lalu. karena mereka sampai detik terakhir. Iya. Ini juga menit terakhir tapi 2 trofi lah minimal. Trofi. Piala FA kan. Sama Ya, ke Liverpool. Piala FA, ya mungkin Masih bisa lah Iya. ngejar. Tapi piala Europa League masih bisa Europa juga. piala kendi buat Arsenal aja. Masih Langkahi dulu mayat Juve. Yeay. Paju. Lu Fir, gimana Fir? Lihat Arsenal apakah wajib rotasi atau menurut lo full team aja sekalian gas? Enggak, ya kalau kita lihat memang Arteta kompromis ya di turnamen ini, walaupun per starter 11 itu adalah mungkin pemain pelapis, tapi Tapi babak kedua bisa babak ganti. kedua mungkin 30 menit terakhir kayak pemain-pemain utamanya masuk. Jadi mungkin itu yang dia harus lakukan karena dia pasti ada obligation juga untuk gak menganggap trofi, kemungkinan mendapat trofi itu sebagai given gitu, walaupun mereka emang utamanya di Premier League dan kedalamannya ya kembalinya Reiss Nelson juga kemarin kan akhirnya Ya, harus dikasih berfungsi kesempatan juga ya lah Reiss juga Nelson ya. lah, ini Reiss Nelson Tomiyasu yang nggak Iya. yang nggak jelas di Liga Inggris ya. Jelas, cuman Arteta yang nggak jelas. Musim lalu bagus, musim ini. Tomiyasu Iya. jelas. Enggak lah. Enggak. Dia aja bikin one mistake, langsung diganti. Iya. Nah, Iya. pemain lain emang nggak pernah bikin mistake. Gabriel Saliba banyak Gabriel blunder. Saliba Banyak nggak blunder. pernah diganti. Tiap match ada mistake. Tomiyasu one match one mistake. Karena dia Tapi orang- sisanya dia main bagus. Karena mungkin dia Mungkin lebih jago ada main sesuatu badminton kali. menurut Arteta coach. Mungkin. Ya itu dia prediksi ya.
Arsenal. Arsenal ya? Nggak akan Arsenal ada lah. kejutan ya Coach ya? Arsenal. Insya Allah nggak ada kejutan ya. Kalau Juve di kejutan ada di Well ada kejutan nggak? Ya itu Juve dia. ketemu siapa sih? Freiburg. Freiburg. Freiburg di Freiburg. papan atas juga Di kan? Juve, Bundesliga kan? Juve dulu. Enggak, maksudnya di Bundesliga papan atas juga. Masalahnya Juve ini kan udah dikurangin 15 poin, Iya. ngejar ke peringkat 4 nih jauh banget. Nggak, dikurangin kenapa kalah sih Juve? Hah? Dikurangin poinnya kenapa? digembosi Curang? sama panitia Oh, liga. bukan curang. Bukan. Bukan ada curang. Kan Oke, lagi dibanding. Kan kalau kita dijatuhkan hukuman, kita masih tersangka, masih bisa banding, belum terdakwa. Jadi kalau misalkan nyata dibuktikan benar, poinnya dibagi lagi tuh. Oh, dibalikin. Dibalikin. Bisa begitu Dan ya? gue baca tadi Bisa pagi lebih juga. bisa Iya, lebih bisa juga lebih. kalau di Kalau kalah banding. masalahnya. Nah, cara lolos Liga Champions yang paling mungkin buat Juve menurut gue ya jalur Europa League. Kalau maksain di Liga agak kejauhan. Berarti lo optimis Juve akan menang di kompetisi ini ya? Harus. Kalau lawan Freiburg, gue juga tetap bilang Juve. Juve ya? Bisa Fair? lah, ya Juve. Nggak kejutan ya? Gue pikir lo akan ada data Bundesliga gimana-gimana. I don't even know jadwalnya siapa yang kuat itu kan cuman bisa bilang MU, Juve sama Roma Ya, Pak. sama sama Arsenal. Roma. Roma ini dia habis deh. Roma kan kemarin baru Lazio kalah lagi. Lazio yang kalah. Lazio. Oh, Lazio yang Lawan kalah ya? Azal Kalah kemarin. lawan AZ. Oh iya. Tapi Roma juga kemarin baru kalah di Liga juga kan? Enggak Iya. menang Pak, Iya. lawan Juve. Menang lawan Juve 1-0 gimana? Oh Juve. Sebelumnya kalah. Ya lawan Iya. Cremonese. Iya. Berarti Juve nggak ada artinya di sini ya? Emang biasa aja Juve. Nah itulah makanya buat para fans MU kalah 7-0 itu bukan aib. Aib itu kalau main curang, penyelewengan finansial, ngatur wasit, ngatur skor itu baru namanya Tapi kita aib paling masa. tapi kita nggak dibikinin baju 7-0. Apa yang lu bilang benar. Itu aib dan cuman gue setuju dengan yang Valen bilang. Apa? Membekas. Itu boleh ngomong 3 poin ini sampai mati di bawah. Sampai kanan cucu itu dibawa 7-0. Nah, itu yang menyakitkan. Ketika MU sukses udah nggak ada yang inget itu kan. Iya, Karena betul. setelah juaranya dan Akan prestasinya. diangkat lagi. Betul. Akan diangkat Orang lagi. akan inget 7 ini. Enggak. Dan yang jadi masalah bukan fans Liverpool aja. Semua fans akan inget. Ya, itu. Bahkan gue lagi mau bikin kaos Koci dengan 7-0. Lagi bikin desainnya. Fans-fans kardus ya beginilah. Oke kita ketemu. Inilah fans-fans makannya. Sampai ketemu juga Jebret Tim di hari apa sih? Jumat ya? Jumat besok. Jumat. Bye-bye semuanya. Thank you juga Sani Mandi dan juga Awi. Dan thank you juga Castrol yang tadi juga sudah mendukung kita. Bye-bye semuanya.